Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 3 Juli 2022. Seperti biasa akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Menuju kabar pertama, Tribuners, KM Rizky Mulia yang bermuatan 8 ABK dihantam gelombang tinggi di perairan Laut Banda. Mereka terjebak lantaran patahnya kemudi dan terombang-ambing selama 4 hari sebelum tenggelam. Saat ini tim SAR gabungan pun akhirnya berhasil mengevakuasi 8 kru kapal motor tersebut. Untuk laporan lebih detailnya dan juga bagaimana keadaan dari kru kapal akan dilaporkan rekan Alvin Risanto, reporter dari Tribun Ambon. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 3 Juli 2022. Seperti biasa akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Menuju kabar pertama, Tribuners, KM Rizky Mulia yang bermuatan 8 ABK dihantam gelombang tinggi di perairan Laut Banda. Mereka terjebak lantaran patahnya kemudi dan terombang-ambing selama 4 hari sebelum tenggelam. Saat ini tim SAR gabungan pun akhirnya berhasil mengevakuasi 8 kru kapal motor tersebut. Untuk laporan lebih detailnya dan juga bagaimana keadaan dari kru kapal akan dilaporkan rekan Alvin Risanto, reporter dari Tribun Ambon. Silakan dengan laporan Anda. Oke, terima kasih rekan Dea. Jadi kapal KM Rizky Mulia ini pertama kali datang itu dari pelabuhan Papua menuju ke Probolinggo. Namun pada bulan Mei kemarin, namun pada saat di tengah-tengah Laut Banda mengalami patah kemudi di Laut Banda dan diamankan oleh TNI Angkatan Laut ke Kota Ambon. Dan setelah dicek, diperbaiki kapal tersebut dan dicek lagi kembali dokumen-dokumen dari TNI Angkatan Laut dan kapal KM Rizky Mulia ini sudah diperbolehkan untuk berlayar kembali menuju Probolinggo di Jawa Timur dengan muatan kapal itu sebanyak 2.300 kayu gaharu, ya, itu rekan dia. Dan kapal tersebut setelah dari Ambon menuju ke Probolinggo Jawa Timur juga sempat mengalami mati mesin di perairan Laut Banda juga, kembali untuk kedua kalinya menjadi mati mesin. Dan pada saat itu kapal itu tidak bisa diselamatkan dan akhirnya kapal itu terombang-ambing selama 4 hari dan kapal tersebut langsung tenggelam dan 8 orang ABK yang berada di dalamnya yakni Ladeni, nahkoda kapal, maupun di KKM kapal, Askari, Yuskar, Usman, Sulaiman, dan Kode Yasmin dan juga Yusri sebagai ABK juga pun langsung diselamatkan oleh nelayan yang saat itu melintasi jalur Laut Banda. Dan nelayan ini langsung mengantarkan ke-8 ABK itu menuju salah satu Pulau Mai di Kepulauan Ucipar, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 19 ya kemarin. Dan setelah itu dari Disnaf Ambon, kebetulan di pulau itu terdapat kantor Disnaf Ambon, langsung memberitahukan kepada tim Basarnas Ambon bahwa ada 8 korban KM Rizky Mulia mengalami
mati mesin dan terombang-ambing dan minta untuk bantuan untuk dipulangkan ke Kota Ambon. Dan pada Jumat kemarin tim SAR langsung menuju ke Pulau Mai dan di Pulau Mai untuk mengevakuasi 8 korban tersebut. Dan saat ini 8 korban tersebut sudah berhasil dievakuasi dan sudah berada di rumah sakit untuk pengecekan kesehatan sebelum kembali dipulangkan ke kotanya masing-masing. Begitu rekan ya. Baik, terima kasih rekan Alvin Risanto untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya di Aceh, Tribuners. 5 unit rumah di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Aceh Tengah terbakar. Sejumlah masyarakat tampak panik, sebagian lagi mencoba berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Terkait kronologi kejadian dan juga penyebab dari kebakaran ini dan kondisi dari warga terdampak, kami sudah terhubung dengan rekan Romadoni, reporter dari Serambi News yang siap dengan informasinya. Silakan. Ya, terima kasih Dea. Dapat kami laporkan dari Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Benar Meriah, telah terjadi kebakaran hebat, menghanguskan 3 rumah, ludes terbakar rata dengan tanah, dan 2 lagi lainnya yaitu terkena imbas mengalami rusak ringan. Diketahui rumah tersebut berkonstruksi kayu dan 2 lagi berkonstruksi setengah permanen. Pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia bagian Barat. Sampainya di lokasi terlihat bahwa masyarakat sedang berkumpul berusaha untuk memadamkan api yang berada di sana, sehingga teriakan masyarakat pun untuk memberi instruksi, memberi jalan kepada pemadam kebakaran untuk menjinakkan api tersebut. Api berhasil dipadamkan pada pukul 22.32 waktu Indonesia bagian Barat, sehingga pada saat itu di lokasi angin sangat berhembus kencang sehingga api cepat menjalar ke rumah yang ada di sebelahnya. Akhirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Benar Meriah menerjunkan 7 unit pemadam kebakaran. Dikhawatirkan api tersebut dapat menjalar ke rumah lainnya sehingga menurunkan 7 armada pemadam kebakaran. Pada malam Sabtunya, kemudian 5 warga tersebut mengungsi ke kampung tetangganya, yaitu di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Benar Meriah. Bermula saksi mata pertama sekali melihat api berawal dari atap rumah salah satu korban yang bernama Latifah. Kemudian dia berteriak histeris karena melihat api begitu cepat membesar, meminta tolong kepada sejumlah warga yang ada di sekitar. Akhirnya warga berbondong-bondong mencoba menggunakan alat seadanya untuk memadamkan api. Sebahagian warga langsung menghubungi pemadam kebakaran kabupaten setempat. Akhirnya saat ini api berhasil dipadamkan, kemudian juga masyarakat masih mengungsi di masyarakat di kampung yang ada di sana. Sampai saat ini pihak pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan masa panik dari berbagai komunitas dan organisasi yang ada di Provinsi Aceh dalam membantu korban dalam musibah itu. Begitu rekan ya. Baik, terima kasih rekan Romadani untuk laporan Anda dari Benar Meriah, Aceh. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Pemuda 26 tahun warga desa Taras, Kecamatan Malindau Barat dilaporkan hilang. Pria itu berinisial SM dikabarkan hilang saat berangkat pergi memancing di Sungai Malindau pada Jumat 1 Juli 2022 malam. Dan hingga hari ini belum pulang ke kediamannya di desa Taras. Untuk informasi terkini perihal kejadian ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltara. Ada rekan Muhammad Supri yang siap dengan laporannya. Silakan. Baik, terima kasih rekan Dea. Untuk informasi terbaru terkait pencarian korban yang diduga hilang di wilayah Sungai Malindau saat ini masih dalam proses pencarian. Aparat desa kecamatan dibantu
tim SAR, relawan, dan TNI Polri terus menyusur sekitar daerah sungai, daerah aliran sungai Setayat dan sungai Malino untuk menemukan jejak korban. Untuk kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 lalu, sekira pukul 21.40 WITA, korban atas nama SM, pria berusia 26 tahun atau pria berusia 26 tahun yang berdomisili di Desa Taras, Kecamatan Malilobar, dilaporkan oleh keluarganya lost kontak atau hilang dari setelah pergi memancing di wilayah Sungai Malino. Dan keluarga pada saat itu mencoba terus menghubungi, dan sekira 2 hari kemudian, tepatnya pada sore hari kemarin, warga menemukan jejak keberadaan SM di mana di desa tetangga, di mana warga sekitar menemukan perahu yang diyakini digunakan oleh SM dan kemudian sebilah parang dan alas kaki di pinggiran Sungai Malino di desa tetangga. Akhirnya berangkat dari laporan kejadian tersebut, tim relawan dan tim pencari dan penyelamat mulai turun dan menyisir daerah aliran sungai di sekitar wilayah tempat kejadian untuk menemukan korban yang diduga hilang sejak 2 hari lalu. Untuk saat ini rekan DA dan Tribuners belum dapat dipastikan apakah SM hilang atau lost kontak hanyut di sungai, ataukah karena penyebab lain. Saat ini laporan kehilangan SM masih menjadi misteri, dan tim pencari dan penyelamat dari desa, kecamatan, termasuk kabupaten, dan SAR dari Tarakan juga telah turun untuk menelusuri jejak dan menemukan keberadaan SM. Untuk saat ini tim penyari dan penyelamat membagi 2 tim. Ada yang mencari SM di wilayah sekitar daratan di mana tempat perahu yang digunakan oleh SM ditemukan, yakni di Desa Malino Hulu. Kemudian sebagian besar tim relawan atau tim kedua diturunkan untuk menyisir sepanjang aliran sungai untuk mengantisipasi jika SM pada saat kejadian terjatuh ke daerah aliran sungai seputar ibu kota Kabupaten Malino. Untuk saat ini rekan dia dan Tribuners, proses pencarian terus dilakukan sejak kemarin sore di sekitar wilayah sungai dan dilanjutkan pada pagi hari tadi. Belum ada laporan terkait kejelasan informasi tersebut. Namun saat ini tim relawan beserta seluruh warga dibantu aparat TNI, Polri, relawan, dan tim SAR masih menyusuri jejak SM di daerah sekitar aliran sungai Malino. Demikian rekan dia. Baik, Tribuners, terkait insiden hilangnya orang ini, rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Camat Malino Kota, Muhammad Yusuf. Selengkapnya kami tampilkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini tim pencarian diduga orang hilang itu dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, Damkar, kemudian dari Desa Malino Hulu, dari Desa Taras, dan relawan, kemudian beberapa warga masyarakat juga ikut turut serta untuk pencarian ini. Kita berharap hasilnya nanti maksimal dan memperoleh hasil yang terbaik. Oke. Amin. Oke. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Warga Dusun Serumbung Gunung, Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, dihebohkan dengan penemuan bangkai seekor kambing di sungai setempat. Hal ini merupakan kali kedua penemuan bangkai hewan ternak yang dibuang ke sungai di wilayah Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih detail terkait penemuan ini, kami sudah terhubung dengan rekan Reza Gustaf, reporter dari Tribun Jateng, yang siap dengan informasinya. Silakan. Terima kasih rekan Dea. Jadi penemuan kambing tersebut terjadi pada Rabu tanggal 29 Juni lalu ya. Kemudian warga yang sempat heboh beramai-ramai menuju ke lokasi penemuan kambing tersebut. Jadi kambing tersebut ditemukan dalam keadaan di dalam karung dan diperkirakan kambing tersebut hanyut di sungai selama sepekan lebih. Kemudian polisi dan
dinas tempat mendatangi lokasi tersebut dan langsung menguburkannya di lahan sekitar sungai tersebut. Nah, jadi terkait dengan penyakit mulut dan kuku yang sedang menjangkiti hewan ternak saat ini dan menyusul atau berkaitan dengan pembuangan puluhan hewan ternak yang ada di Susukan, Kabupaten Semarang beberapa waktu lalu, diduga ini terkait dengan penyakit dan mulut. Namun dari penuturan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan setempat menyatakan bahwa kondisi kambing tersebut sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi apakah positif atau negatif penyakit mulut dan kuku itu saat ini masih belum diketahui. Kemudian untuk jenazah kambingnya sendiri sudah dikubur ya, sehingga hingga kini tidak diketahui apakah penyebab dari dibuangnya kambing tersebut karena penyakit mulut dan kuku, karena faktor tersebut. Nah, kemudian untuk yang informasi lalu yang 97 domba dan kambing dibuang di daerah Susukan, itu pihak Kementerian Pertanian menyatakan bahwa domba-dombanya dinyatakan negatif ya, negatif PMK. Jadi masih belum diketahui juga, masih simpang siur untuk informasi terkait penyakit mulut dan kuku ini. Namun dari pembuangan tersebut cukup menghebohkan masyarakat, sehingga Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Semarang mengimbau bahwa jika ada hewan ternaknya yang meninggal atau mati, harap jangan langsung dihanyutkan di sungai, karena bisa memicu keresahan atau kehebohan warga. Hal tersebut yang ditakutkan jika ada warga-warga yang beternak di sekitar sungai, itu menjadi khawatir jika benar hewan yang hanyut tersebut mati karena penyakit mulut dan kuku, maka ternak-ternak mereka yang ada di sekitar sungai tersebut bisa tertular. Jadi imbauan dari Kepala Dinas agar tidak untuk membuang hewan-hewan ternak yang sudah mati di sungai. Begitu rekan yang bisa disampaikan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Baik, Tribuners, rekan Reza juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Dusun Serumbung Gunung, Ali Turkamen, terkait kejadian ini. Selengkapnya kami tampilkan. Bau Ya, bangkai terus ditilai coba itu. Ada apa? Karung itu ya, Pak? Ya. Tapi nggak tahu yang buang. Belum tahu. Dari atas, mungkin pas banjir. Cuman ini teman pas mandek di kali wilayah Serumbung, kena getahnya, gitu. Enggak. Tapi sudah membusuk gitu Pak ya? Apa kondisinya? Sudah. Wong yang babin Kita beralih ke Kepulauan Riau, Tribuners. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri menggerebek tempat penampungan puluhan pekerja migran Indonesia. Markas pelaku berada di Ruko Komplek Jodoh Center, Batu Ampar, Batam. Dan untuk informasi terkait penggerebekan penampungan PMI ilegal ini, kami sudah terhubung dengan rekan Beras Lumban Tobing, reporter dari Tribun Batam, yang siap dengan informasinya. Silakan rekan. Oke, baik. Selamat siang rekan Dea, selamat siang Tribuners. Perlu kami informasikan bahwa kembali tim Satgas PMI, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri melakukan penggerebekan terhadap ataupun tempat lokasi penampungan pekerja migran yang tidak dilengkapi dokumen ataupun non prosedural yang akan dikirim ke negara Malaysia begitu. Nah, dalam penggerebekan itu polisi menemukan sebanyak 42 orang PMI yang akan diberangkatkan. 42 orang terdiri dari 24 pria laki-laki dan 18 wanita. Nah, jadi berdasarkan hasil penyelidikan begitu dari tim Satgas PMI, nah bahwa 42 PMI ini direncanakan akan diberangkatkan lewat pintu internasional pelabuhan internasional yang ada di Batam.
Nah, jadi mereka ini dengan modus seolah begitu berangkat ke Malaysia dengan menggunakan paspor hijau, namun tidak dilengkapi dengan izin permit ataupun prosedur layaknya pekerja migran. Nah, akhirnya mereka diamankan, dibawa ke Mako Polda Kepri. Nah, namun hingga saat ini begitu 42 PMI ini merupakan ataupun berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, jadi mereka sudah dipulangkan dengan biaya mandiri begitu. Nah, sebelumnya juga persoalan PMI begitu juga sudah cukup marak di Batam. Lantaran kondisi geografis Batam begitu cukup memungkinkan untuk mengirim pekerja migran secara ilegal. Namun dalam proses itu Polda Kepri sudah menetapkan satu tersangka yang berperan sebagai pengurus di Batam. Namun sampai saat ini tim Polda Kepri juga masih melakukan pengembangan begitu untuk mencari tahu sebab ataupun keterlibatan beberapa pihak yang melakukan rekrutan di beberapa daerah tanpa sesuai prosedural begitu. Nah, jadi 42 orang ini juga sudah dimintai ataupun sudah dipungut biaya bervariasi begitu. Nah, ada yang 6 juta hingga 10 juta begitu. Nah, jadi Direktorat Polda Kepri juga menghimbau kepada masyarakat untuk ataupun yang ingin melakukan bekerja di Malaysia begitu agar dapat melengkapi dokumen-dokumen persyaratan layaknya pekerja migran seperti itu agar tidak membahayakan nyawa mereka sendiri seperti yang terjadi beberapa pekan lalu di Batam. Ada satu unit kapal angkut pekerja migran tenggelam di perairan Nongsa. Mungkin demikian rekan Dea, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Beres untuk laporan Anda dari Kepulauan Riau. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya di Sumatera Selatan, Tribuners. PTC Mall menjadi salah satu mall yang menjadi venue Lomba Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional atau Fornas ke-6 Sumsel untuk 5 cabang olahraga PT. Dan PTC Mall ini menjadi salah satu mall yang Tribuners, PTC Mall menjadi salah satu mall yang menjadi venue Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional atau Fornas ke-6 Sumsel untuk 5 cabang olahraga. Dan hal ini akan dilaksanakan 1 hingga 5 Juli mendatang. Di cabang olahraga ini melaksanakan di 6 atrium berbeda. Dan untuk laporan selengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan kami, Hartati, reporter dari Tribun Sumsel yang akan melaporkan untuk lebih detailnya. Silakan. Tribuners, dapat saya informasikan bahwa pelaksanaan Pekan Rekreasi Olahraga Fornas ke-6 di Sumatera Selatan ini dipusatkan di Stadion Jakabaring Sport City, namun beberapa tempat seperti mall, gedung serbaguna juga dijadikan sebagai lokasi untuk pelaksanaan event Fornas ini. Dan ada 4 mall di Sumatera Selatan ini yang menjadi lokasi venue pelaksanaan Fornas, yakni Palembang Trade Center, Transmart, Palembang Square, dan juga OP Mall Jakabaring. Nah, pelaksanaan untuk kegiatan di Palembang Trade Center Mall ini ada 5 cabang olahraga yang dilaksanakan, yakni Tai Chi, Liong dan Barongsai, Breakdance, dan juga senam kreasi. Nah, pihak mall ini mengatakan bahwa pelaksanaan Fornas yang berlangsung selama sepekan di mall ini bisa mendongkrak pengunjung hingga 3 kali lipat dari kondisi normal. Dan saat ini pun memang kondisi pengunjung sudah mulai normal sejak pemerintah memberikan kelonggaran beraktivitas di mall, yang sebelumnya mall itu beroperasi buka pukul 10 pagi dan tutup 9 malam, dan saat ini sudah buka beroperasi normal seperti sebelum pandemi, yakni buka pukul 10 pagi dan tutup pukul 10 malam. Vice President General Manager PTC Mall, Pelis, mengatakan peningkatan pengunjung ini naik 3 kali lipat ini cukup signifikan dan mendongkrak okupansi mereka dan juga transaksi di PTC Mall. Mereka juga bersyukur bahwa mall mereka dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan Fornas karena
bisa mendongkrak penjualan, dan juga mereka menyediakan space untuk UMKM yang berjualan khas Palembang sebagai oleh-oleh dan juga sebagai rekomendasi bagi kontingen atau pegiat Fornas ini untuk membeli oleh-oleh seperti itu Dea. Dan juga pelaksanaan Fornas yang dimulai ini pun juga sama, dilaksanakan 1 pekan, yakni 1 hingga 7 Juli mendatang dengan berbagai macam cabang olahraga yang berbeda seperti itu Dea. Ya Dea. Baik, terima kasih rekan Hartati, dan berikut Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Wakil GMPTC Mall, Felis, lengkapnya kami tampilkan. Kita punya 5 cabang olahraga, yang kedua itu PLBS kan, itu barongsai sama liong itu naga. Nah, jadi yang ketiga itu tai chi. Di bawah naungan asosiasinya itu ADYTI. Nah, terus kita ada lagi yang keempat break dance, itu asosiasinya FBSI. Oh, tapi udah keren. Ntar boleh lihat tuh. Ya. Terus ada senam kreasi, Yoski. Itu pasti heboh, bagus pasti. Nah, ini kan CSI itu nanti ya. Venue kita ini berhubung di PTC kan luas banget. Jadi kita bisa dengan 5 inorga ini masing-masing tempat tuh nyaman sekali. Nah, seperti barongsai ini ada 2 lantai. Di atrium utama sama di atrium yang di M1 dekat Guardian Watson itu. Berbarengan? Enggak, nanti habis tampil di sini tanding yang naganya baru ke atas. Kalau berbarengan ntar tabrakan. Ya. Terus yang sorti itu ada di M1 depan Israel. Hari ini juga? Dari semalam sudah, dari kemarin tanggal 1. Yang Tai Chi sekarang sedang berlangsung di M2. M2 itu dekat Infomat. Terus nanti break dance yang FBS itu di lantai M3. Ada 2 hari ini dan besok tanggal 2 dan 3. Pemerintah Kota Jakarta akan kembali melakukan sosialisasi sampai lapisan masyarakat terkait perubahan nama jalan di 8 titik di Jakarta Pusat. Hal ini lantaran sejumlah warga yang kembali menyatakan menolak perubahan nama jalan di wilayah tempat tinggalnya. Dan untuk lebih detailnya terkait informasi perubahan jalan di wilayah Jakarta ini, kami sudah terhubung dengan reporter Warta Kota, ada rekan Alfian Firmansyah. Silakan dengan informasi Anda. Oke deh. Sebelumnya Gubernur Jakarta ini, Gubernur Anies Baswedan DKI Jakarta merubah nama jalan di wilayah Jakarta itu sebanyak 22 nama. Khususnya ada di 8 titik untuk Jakarta Pusat, itu ada Jalan Srikaya Kebon Sirih yang menjadi Jalan Maju Junaidi, lanjut ada Jalan Buntu atau Jalan Musi menjadi Jalan Raden Ismail, yang ketiga ada Jalan Tanah Tinggi 1 Gang 5 menjadi Jalan Ahmad Hamid Arif, yang keempat ada Jalan Senen Raya menjadi Haji Imam Sapi'i, lalu ada Jalan SMP 76 Percetakan Negara menjadi Jalan Abdullah Ali, yang keenam ada Jalan Kebun Kacang Raya sisi utara menjadi Jalan M. Masabi, dan yang ketujuh Jalan Kebun Kacang Raya sisi selatan menjadi Jalan M. Saleh Isa, dan yang terakhir yang ke-8 Jalan Cikini 7 menjadi Tino Sidin. Dengan perubahan jalan ini, banyak masyarakat yang menolak atau protes terhadap perubahan jalan tersebut. Akibatnya, salah satunya ada di wilayah jalan di Tanah Tinggi 1, Gang 5 yang menjadi Hamid Arif. Warga sekitar itu menggeruduk kantor lurah Tanah Tinggi karena tidak ada laporan atau sosialisasi terhadap masyarakat di sana. Nah, dengan ini Wali Kota Jakarta Pusat, Pak Irwandi, akhirnya membuat statement akan memanggil RT dan RW di seluruh wilayah Jakarta Pusat untuk lakukan sosialisasi ulang atau sosialisasi kembali terhadap warga di khususnya Jakarta Pusat untuk perihal dokumen-dokumen warga yang nantinya akan berubah. Seperti itu dia. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan kami sudah mendapatkan keterangan dari Ketua RT setempat dan juga Lurah Tanah Tinggi. Selengkapnya kami tampilkan. Kami datang di sini karena ada statement di media yang menyatakan pernyataan bahwa RT mendukung pernyataan
palsu. Jadi karena selama ini kami tidak pernah diajak untuk berunding masalah pergantian anak. Tadi kan Pak Lurah sendiri mengatakan katanya sudah mengajak keluarga dan tokoh setempat termasuk LMK dan RW. Artinya apa, emang tidak ada komunikasi dari RW-nya atau seperti apa, Pak? Memang yang saya tahu waktu itu Pak LMK kami pas pulang bulan Ramadan, pulang tarawih pernah ngomong nanti ada pergantian wacana pergantian nama jalan. Penolakan dari warga terus warga mereka di sini bahwa mereka dibilang palsu itu seperti apa Pak harapan dari kelurahan? Kalau yang disebut keterangan palsu itu bukan berarti keterangan palsu dari seseorang. Saya klarifikasi jangan sampai menimbulkan keterangan palsu karena pada saat pihak LMK dengan RW bersosialisasi kepada warga, mungkin juga dalam satu rumah itu kan isi orangnya banyak, 1, 2 mungkin sampai 3, 4, 5. Nah kalau yang dikasih sosialisasi dalam satu rumah itu hanya 1 orang, yang lain belum mendapatkan informasi, kemudian ditanya, kan mereka akan jawabnya tidak. Nah itulah yang seperti itu. Jadi bukan berarti menjustis kepada seseorang yang memberikan keterangan palsu, bukan. Karena dalam beberapa, mungkin kembali juga kepada saya, seandainya saya ini satu keluarga isinya ada 5. Ratusan atlet pencaksilat bela diri tangan kosong atau Batako Merpati Putih mengikuti kejuaraan pencaksilat Merpati Putih eks-Karesidenan Pekalongan di Gedung Pertemuan Umum Kajen Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kejuaraan antar wilayah ini diikuti ratusan atlet Merpati Putih yang ada di eks-Karesidenan Pekalongan. Untuk informasi detailnya terkait bagaimana pelaksanaan dari perlombaan ini, kami sudah terhubung dengan rekan Indra Dwi Purnomo, reporter dari Tribun Jateng. Silakan dengan laporan Anda. Iya Dea, untuk pada hari ini ada pegelaran pencaksilat yang diselenggarakan di gedung GPU Kajen Kabupaten Pekalongan, dan ini diselenggarakan oleh Merpati Putih yang digelar sebenarnya mulai dari kemarin hingga saat ini, dan diikuti sebanyak 221 atlet dari eks-Karesidenan Pekalongan, baik dari Brebes, Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Dan untuk kegiatan ini memang tujuannya untuk mencari bibit-bibit baru, khususnya di perguruan pencaksilat Merpati Putih yang ada di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan. Dan untuk peserta rata-rata ini adalah junior, sehingga nantinya akan berlaga di event selanjutnya. Para atlet ini akan ditampilkan lagi pada seperti ajang Popda ataupun ajang Propov 2023 ini. Dan kami juga sempat mewawancarai dengan salah satu atlet yang bernama Kevin. Dia memang 2 kali ikut kejuaraan wilayah dengan kategori seni tunggal putra di laga tanding kelas C, dan memang siang ini memang sangat ramai untuk kegiatan pencaksilat ini, dan kemarin sempat dihadiri oleh dari pengurus IPSI Kabupaten Pekalongan, kemudian Wakapolres Pekalongan, dan harapannya dengan adanya kegiatan ini muncul bibit-bibit baru, khususnya Merpati Putih atau pencaksilat Merpati Putih yang siap berlaga di ajang event-event yang ada di wilayah tempat. Demikian Dea. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara bersama Ketua Cabang Perguruan Pencaksilat Merpati Putih Pekalongan, Putut Ari Puji Isworo, selengkapnya. Kejurwil, kejuaraan antar wilayah di eks-Karesidenan Pekalongan yang meliputi dari 7 kabupaten. Yang paling barat berarti dari Brebes, kemudian dari Tegal, dari Kabupaten Pekalongan, kemudian dari Kota Pekalongan, Pemalang, dan Batang. Oke. Pak, ada berapa peserta ini dari 7 wilayah ini, Pak? Untuk 7 wilayah ini ada 201 atlet yang akan bertanding di beberapa kategori. Pertama kategorinya adalah kategori tanding.
kategori tanding ini terbagi di usia dini, usia pra-remaja, usia remaja, usia dewasa. Dewasanya kita bagi jadi dua, dewasa di bawah 19 tahun dan di 20 tahun ke atas, dan juga kelas remaja. Jadi tujuan utama dari perguruan pencaksilat Merpati Putih khususnya cabang Pekalongan memang memprakarsai bahwa dalam rangka mengembangkan sayap perguruan, terutama di bangkitnya prestasi untuk internal wilayah ini setelah pasca pandemi ini, biar untuk semua cabang-cabang atau kelompok latihan kembali menggairahkan gelora semangat untuk meraih prestasi. Dan ada satu hal yang agak berbeda di Kejurwil ini, bahwa yang dibuat kategori dalam pertandingan ini menggunakan usia yang junior atau lebih muda 1 tahun, sehingga yang tampil di kejuaraan ini nantinya dia pasti akan tampil di minimal Popda atau kejuaraan sejenisnya di sekolah-sekolahnya. Oke, Pak, untuk kategorinya apa aja Pak, mungkin Pak Dari Jawa Tengah kita beralih ke Kalimantan Barat. Tribuners, sebuah ponton kosong milik satu di antara perusahaan swasta menabrak rumah warga. Kejadian tepatnya di pinggir Sungai Kapuas di Dusun Engkepar, Desa Sebemban, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ponton menabrak rumah warga tersebut. Untuk kabar terkini dari peristiwa itu, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Pontianak, ada rekan Henry Cornelius. Silakan dengan laporan Anda. Iya, Dea. Dapat kami sampaikan bahwa sebuah ponton kosong milik satu di antara perusahaan swasta menabrak rumah warga di pinggir Sungai Kapuas di Dusun Engkepar, Desa Sebemban, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Jumat 1 Juli 2022 kemarin. Mengutip statement dari Kapolres Sanggau AKBP Ade Kuncoro Ridwan melalui Kasat Reskrim Polres Sanggau AKP Sulastri, yang mengatakan bahwa akibat peristiwa tersebut dapur rumah warga yang ditabrak ponton ambruk. Kemudian masih mengutip segmen dari Kasat, saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ponton yang menabrak rumah warga tersebut, karena satu orang warga dilaporkan meninggal dunia tertimpa reruntuhan bangunan. Saat ini juga pihak kepolisian masih meminta keterangan saksi-saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut, termasuk memeriksa pengemudi ponton dan pemilik rumah. Dan mengutip dari Kasat Reskrim juga, jika ada sudah ada info selanjutnya akan disampaikan lagi kepada pihak awak media di Sanggau, begitu. Baik, terima kasih rekan Henry Cornelius untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kita masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif sih di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
sih di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, maksudnya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya Tribuners. Sanggar Titian Berantai Universitas Islam Kalimantan atau UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin kembali menggelar Festival Teater Palui 7. Pegelaran ini mengangkat tema seni dijunjung, budaya diusung, dan Banua disanjung di Taman Budaya Banjarmasin. Bagaimana kemeriahan dari acara ini? Kami sudah terhubung dengan reporter Banjarmasin Post, ada rekan Salma Saurin. Silakan dengan informasi Anda. Rekan Dea. Ya, silakan rekan Salma. Baik rekan Dea. Palui adalah, kita perlu diketahui dulu, Palui adalah sosok tokoh cerita komedi yang dimuat di surat kabar Banjarmasin Post sejak puluhan tahun. Rubrik Palui ini menjadi favorit sehingga karakter ini sudah bertahan hingga menjadi warisan turun-temurun yang sudah menjadi bagian budaya bertutur masyarakat Banjar. Tentu sumber kekuatan utama dari cerita si Palui adalah cerita realitas seputar kehidupan masyarakat Banjar sehari-hari, baik itu tradisi keseharian serta ragam budaya kehidupan masyarakat Banjar. Dan tak heran tokoh ini ditampilkan dalam beberapa event, salah satunya dengan digelarnya Festival Teater Palui ke-7 ini, yang diselenggarakan di Taman Budaya Banjarmasin tadi berlangsung selama 2 hari dari Jumat hingga Sabtu kemarin. Tentunya festival yang digelar oleh Sanggar Titian Berantai Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari itu mendapatkan respon penonton yang cukup banyak sekali dari berbagai kalangan, terutamanya baik itu mahasiswa, kalangan pelajar maupun kalangan umum lainnya. Dan kegiatan ini berlangsung juga dalam rangka ulang tahun Sanggar Titian Berantai yang ke-23 sejak terbentuknya pada 14 April 1999. Tentunya tema sentral yang saat ini mereka angkat yaitu seni dijunjung, budaya diusung, dan Banua disanjung. Maksudnya adalah bahwa budaya ini mesti kita usung dan Banua akan tersanjung atau terangkat. Dan festival ini diikuti oleh 6 peserta yang teater Gadeng awal, yaitu dari teater SMKN 3 Banjarmasin yang menjadi peserta pertama dalam penampilannya yang memperankan dari karakter si Palui dan rekan-rekannya. Tentunya dalam cerita yang diusung mereka itu adalah Palui saat itu menjadi ketua RT yang mengedukasi pelestarian budaya. Namun dari sisi humor tetap terangkat di sana karena karakter Palui memang ada humornya. Tentunya pada penampilan yang dikisahkan di sini, Palui tentunya sangat sedih sebagai ketua RT karena banyak keluarganya yang suka dengan budaya luar dari sedangkan dari pelestarian budaya sendiri mereka sangat membelakangkan. Dari sisi inilah Palui berusaha untuk kembali mengajak masyarakatnya, apalagi dalam kondisi demam Korea yang melanda saat ini, sehingga warga jadi terkikis terhadap budaya lokal kita.
Tapi alhamdulillah dalam cerita ini pembakal dalam kisah ini mengajak masyarakat dan meminta ketua RT Sipalui untuk mengajak rekan-rekan warga-warganya agar bisa ikut untuk ke objek wisata, di sana bisa menggali wisata dan budaya. Namun sempat warga, baik itu salah satu kawannya si Palui yaitu Tulamak, sempat menolak ajakan Palui. Dengan sedih hati, Palui mengisahkan bahwa kakeknya semasa hidup berjuang untuk melestarikan budaya. Dengan nada yang sedihnya dia mengisahkan, dan akhirnya syukur alhamdulillah warga sadar dan bersedia untuk mengikuti ajakan dari Palui dan melestarikan, membudayakan budaya dan wisata lokal. Itulah kisah sedikit dari cerita yang diperankan oleh SMK 3 Banjarmasin. Begitu rekan Dea, bagaimana respon dari masyarakat atau penonton di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya? Cukup respon sekali untuk menonton dari teater ini. Begitu rekan Dea, laporan dari aku Salma Saurin dari Banjarmasin. Baik, terima kasih rekan Salma, dan berikut Tribuners hasil wawancara rekan kami bersama Ketua Umum Sanggar Titian Berantai Undiska M. Yusnianer selengkapnya. Menjadi yang lebih baik gitu. Alhamdulillah di tahun ini Festival Teater Sipalui bisa memberikan yang terbaik bagi kaum pediat, karena sebelum adanya festival ini kami sudah mengadakan agenda-agenda lain. Yang pertama adanya workshop yang bisa dikatakan itu kelas asik gitu. Berbagai macam materi kami datangkan bagi kawan-kawan yang berpeluang terhadap ruang teater. Berarti ini festival. Kita kembali ke Sumatera Selatan, Tribuners, dalam rangka meramaikan Fornas ke-6 tahun 2021 di tahun 2022 ini. Beberapa mall mengadakan bazar UMKM. Salah satunya Opi Mall. Pada bazar ini juga terdapat banyak UMKM dengan usaha-usaha yang khas. Tidak hanya makanan, ada juga beberapa oleh-oleh khas seperti produk dengan bahan kain dari Sumatera Selatan. Apa saja itu? Kami sudah terhubung dengan rekan reporter dari Tribun Sumsel, rekan Andisa di sana, silakan. Baik deh ya. Jadi dalam rangka Fornas ke-6 2021 di tahun 2002 ini banyak sekali mal-mal yang mengadakan bazar UMKM. Nah, tidak hanya di Opi Mall, tapi di beberapa mall lain juga mengadakan bazar. Nah, bazar ini tidak hanya bazar makanan, namun ada juga bazar seperti oleh-oleh dan hewan yang bisa dilihat di video bahwa bazar makanan ini menjual berbagai macam makanan khas dari Palembang. Salah satunya itu ada pempek, ada kemplang, dan ada juga gula merah ya. Nah, produk-produk ini sekaligus untuk mempromosikan produk-produk khas yang ada di Sumatera Selatan dan di Palembang. Hal ini juga dalam rangka untuk memperkenalkan apa saja yang khas terhadap para kontingen Fornas pada tahun 2022 kali ini. Nah, untuk UMKM ini sendiri akan dilaksanakan bazarnya pada tanggal 1 hingga tanggal 7, yaitu selama Fornas ke-6 berlangsung di Sumatera Selatan. Untuk harga-harga produksi ini sendiri dibanderol dengan harga yang murah, cukup murah ya, mulai dari harga 10.000 hingga ratusan ribu untuk produk-produk yang menggunakan bahan-bahan kain khas Sumatera Selatan. Nah, untuk ini juga para pengunjung Fornas atau kontingen-kontingen juga bisa melihat di beberapa tempat pariwisata yang ada di Sumatera Selatan untuk melihat banyak sekali bazar yang dibuka, dan ini juga turut membantu UMKM yang ada di Sumatera Selatan agar lebih dikenal oleh masyarakat nasional Indonesia yang datang dari berbagai provinsi. Itu dia. Baik, terima kasih rekan Anissa untuk laporan Anda dari Sumatera Selatan. Selamat kembali bertugas. Tribunnews, kami akan kembali selesai jeda berikut, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Udah saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju informasi berikutnya di Minahasa Utara, Tribuners. Minut Sound Player Community atau MSPC menggelar parade sound system di area parkir JG Center, Jalan Insinyur Soekarno, Minahasa Utara. Kegiatan ini disponsori dan didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Minut dan di bawah kepemimpinan Bupati Jone Ganda dan Wakil Kevin Lotuluk. Bagaimana keseruan dan juga kegiatan ini berlangsung? Kami sudah terhubung dengan rekan Faisal Mukuan, reporter dari Tribun Manado yang siap dengan informasinya. Silakan. Ya, terima kasih rekan Dea. Dari MSPC melaksanakan kegiatan parade sound system yang dilaksanakan di JG Center, Jalan Insinyur Soekarno, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Nah, kegiatan ini memang disupport langsung atau didukung langsung oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di bawah kepemimpinan Pak Jone Ganda dan Wakil Kevin Lotulung. Nah, kegiatan ini melibatkan puluhan sound system yang ada di beberapa daerah di Sulawesi Utara. Dari parade sound system ini memamerkan bagaimana keunggulan dan kualitas dari sound system masing-masing yang hadir. Nah, untuk penilaiannya dinilai seperti apa kekencangannya dan kejernihan suaranya. Di sana dapat kami pantau, memang ada banyak warga yang berkumpul. Memang kegiatan ini dibuka oleh Bupati Minahasa Utara Pak Jone Ganda dari pagi hari dan bisa sampai malam hari itu kemarin. Dan memang semakin siang semakin banyak pengunjung yang sampai pada malam hari. Bahkan ada beberapa masyarakat dan panitia yang memakai penutup telinga karena memang banyak musik dengan suara-suaranya yang memang sangat kencang. Memang musik ini di Sulawesi Utara, khususnya Minahasa Utara, adalah salah satu penghibur jika ada kegiatan terlebih khusus, acara-acara sukacita seperti perkawinan atau hari ulang tahun. Nah, Refli Pangemanan sebagai Ketua MSPC menyampaikan peserta yang hadir ada dari Kota Tomo, Tondano, Kabupaten Minahasa, dan Bolamongondo. Dari sound system yang ikut ini ada 78 sound system dari 3 daerah ini. Dan ada beberapa sponsor yang memberikan hadiah-hadiah seperti mic dan parade ini dilombakan untuk suara, kejernihan suaranya, dan dinilai dengan menggunakan alat untuk mendengarkan kekencangan dan kejernihannya. Siapa yang dinilai paling terbaik akan mendapatkan hadiah mic dan mixer ya. Ketua Refli Pangemanan berharap dengan adanya parade ini bisa menjalin silaturahmi oleh para pecinta sound system yang ada di Sulawesi Utara, khususnya Minahasa Utara ini. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Faisal juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua MSPC Refli Pangemanan. Berikut liputan lengkapnya.
Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado, sedang berada di kompleks JG Center. Ini JG Center di Jalan Insinyur Soekarno, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saat ini Tribuners sementara berlangsung parade sound system. Bisa Tribuners lihat di belakang sana ini. Parade ada puluhan, 78 sound system. Dan kegiatan ini dilaksanakan oleh Minute Sound Player Community atau MSPC yang didukung langsung oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Dan saat ini saya sedang bersama Ketua Panitia, Bapak Refli Pangemanan. Halo, selamat siang. Halo, Pak Refli. Selamat siang. Ya, Pak, jadi total jumlahnya yang ikut saat ini berapa? 78 peserta. 8. Kegiatan terdiri dari berbagai komunitas yang ada di Sulawesi Utara, Tomohon, Tondano, Bolmung juga ada. Oh iya. Jadi pokoknya rame. Rame. Ya. Ini dibuka langsung oleh siapa yang membuka kegiatan tadi ini? siang dibuka langsung oleh Bapak Bupati. Terima kasih untuk Bapak Bupati sudah menyempatkan diri hadir. Ini ada pendaftar. Provinsi Sulawesi Utara terkenal dengan sejumlah pasar ekstrim, satu di antaranya terletak di Langowan, Kabupaten Minahasa. Bagi sebagian orang, keberadaan pasar ini mungkin membuat bergidik, namun bagi kalangan tertentu, pasar ekstrim ini malah membuat penasaran. Tak jarang, sejumlah lokasi pasar ekstrim pun juga malah menjadi destinasi wisata. Bagaimana kondisi dari pasar ekstrim itu dan juga apa saja yang dijual di sana sebenarnya? Kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Manado, ada rekan Rio Nur, silakan dengan informasi Anda. Iya, terima kasih rekan Dea. Jadi di Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa, Kabupaten Minahasa, ada yang namanya pasar ekstrim. Pasar ekstrim ini disebut karena pasar sini penjual pedagangnya menjual daging-daging yang dianggap ekstrim untuk dikonsumsi. Bayangkan saja di pasar ini dijual daging ular piton, dijual juga kelelawar dan tikus, bahkan tikus hutan dijualkan bebas di pasar ini. Memang di sini menjadi salah satu daya tarik wisata juga yang ada di Sulawesi Utara. Ada beberapa memang pasar ekstrim selain di Minahasa, di Langowan, ada juga di Tomohon yang lebih dulu mendunia dibanding pasar-pasar ekstrim lainnya. Memang pasar ekstrim yang ada di Minahasa ini, kalau akhir pekan itu sangat laris manis dikunjungi oleh konsumen, di mana konsumen ini memburu daging-daging ekstrim. Maksud saya membeli daging-daging yang oleh sebagian kalangan dianggap ekstrim untuk dimasak ya, pada akhir pekan. Daging-daging seperti daging ular piton, daging kelelawar, dan daging tikus hutan ini biasa ludes kalau diborong oleh konsumen yang datang ke pasar ini. Memang kalau datang ke pasar ini memang cukup membuat bergidik karena di sini dipertontonkan daging ekstrim seperti hewan-hewan yang ular piton itu dijajakan di atas lapak pedagang. Kemudian yang ekstrim juga di sini bahwa cara untuk membersihkan bulu-bulu dari halus dari daging yang diperjualbelikan ini dibakar dengan menggunakan blower, sehingga sangat masuk ke dalam pasar ini sudah dipertontonkan ada pedagang yang membakar daging, kemudian ada yang menjajakan daging dan memotong daging di lapak pedagang sesuai pesan dari konsumen. Memang daging-daging seperti ular piton, kelelawar, dan tikus hutan ini banyak dikonsumsi oleh sebagian kalangan masyarakat Minahasa, termasuk salah satu makanan favorit
Walaupun memang sebagian kalangan menganggap ini ekstrim, tapi bagi orang Minahasa yang senang dengan mengkonsumsi daging-daging seperti ini dianggap sudah biasa, sudah lumrah dikonsumsi. Nah, sehingga tak heran jika pasar ekstrim yang menjual daging-daging ekstrim ini selalu ramai pengunjung dan bahkan laku keras di kalangan antara di pasar yang ada di Minahasa. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Rionur untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. SDN 01 Daan Mogot diduga matok biaya sebesar Rp750.000 bagi peserta didik yang baru diterima. Harga yang dipatok ratusan ribu itu merupakan biaya yang harus dikeluarkan orang tua untuk membeli seragam dan buku lembar kerja siswa atau LKS. Kepala sekolah pun menyampaikan bantahannya. Bagaimana terkait kasus ini, kami sudah terhubung dengan rekan Gilbert Samsandro, reporter dari Warta Kota yang siap dengan informasinya. Silakan. Ya, baik dia. Pemungutan biaya seragam dan lembar kerja siswa atau LKS terjadi bagi para orang tua, murid ataupun wali murid peserta didik baru di Sekolah Dasar Negeri 01 dan Mogot, Kota Tangerang, yang mana biaya yang diminta tersebut sebesar Rp750.000 dimintai oleh pihak sekolah kepada para siswa dan juga wali murid peserta didik baru untuk biaya seragam seperti seragam identik dengan sekolah tersebut seperti seragam olahraga, batik, serta atribut seperti topi dan juga dasi. Kemudian untuk buku LKS diperjualbelikan oleh pihak sekolah tersebut sebesar Rp50.000 per bukunya. Namun demikian, informasi tersebut dibantah oleh Kepala Sekolah Dasar Negara Kepala SDN 01 dan Mogot Tasripin, yang mengatakan bahwasanya pihaknya sama sekali tidak melakukan pemungutan terhadap para siswa-siswi ataupun orang tua dari siswa-siswi peserta didik baru yang baru masuk ke SDN 01 dan Mogot tersebut. Menurutnya, pemungutan biaya yang dilakukan tersebut tidak dilakukan oleh pihaknya karena memang pihak sekolah belum melakukan pendataan kepada siswa keseluruhan, karena memang anak sekolah sendiri, para siswa sendiri baru akan masuk pada pekan depan, pada Senin 11 Juli 2020 mendatang. Jadi menurut Tasripin, pihaknya saat ini masih melakukan pendataan kepada para siswa dan siswi, baik itu peserta didik baru ataupun kelas 2 hingga kelas 6 SD dari SDN 01 tersebut, SDN 01 dan Mogot tersebut. Kemudian untuk LKS sendiri belum diturunkan karena Dinas Pendidikan Kota Tangerang belum melakukan pembagian kepada setiap sekolah dan juga kepada seluruh siswa-siswi, karena memang pihak sekolah belum menyetorkan informasi atau jumlah siswa yang berada atau jumlah siswa keseluruhan yang bersekolah di sekolah tersebut. Kemudian Tasripin menduga informasi tersebut terkait dengan pemungutan biaya untuk seragam dan juga LKS kepada orang tua murid dilakukan oleh SD Negeri 03 dan Mogot yang berada di sebelah atau tetangga, karena memang SDN 01 dan Mogot dengan SDN 03 dan Mogot ini berada pada satu lingkungan sekolah yang sama, hanya berbeda gedung seperti itu. Dan Tasripin menduga pungli tersebut dilakukan oleh pihak SDN 03 dituding melakukan pungli terhadap para siswa, orang tua siswa dan siswi selama masa penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 di Kota Tangerang. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Gilbert Samsandro untuk laporan Anda dari Kota Tangerang. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Basuki Cahayapurnama alias Ahok hingga Ganjar Pranowo dinilai berpeluang menggantikan posisi Cahyokumolo. Saat ini diketahui posisi Menpan RB dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Menpan RB ad interim setelah Cahyokumolo meninggal dunia pada Jumat 1 Juli lalu. Pandangan ini keluar dari pengamat sosial politik Center for Indonesia Strategic Action atau CISA, Heri Madrova. Dia menyebutkan ada 4 kader PDI Perjuangan yang dinilai berpeluang menempati posisi Menpan RB. 4 orang itu diantaranya yakni Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ahmad Basarah,
yang pernah menjadi Wakil Sekretaris Jenderal PDIP dan memiliki banyak pengalaman di bidang legislatif. Pengalaman itu dapat menjadi pendukung kapasitas Basarah di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Kedua, ada potensi digesernya Tri Risma Harini dari Mensos menjadi Menpan RB. Hal itu mengingat Risma memulai karirnya dari seorang birokrat yang kemudian pernah menjadi kepala daerah hingga akhirnya menjadi menteri. Ketiga, yakni Komisaris Utama PT Pertamina, BTP atau Ahok, yang sudah malang melintang di lingkup pemerintahan. Mulai dari kepala daerah di Belitung Timur dan DKI Jakarta hingga anggota legislatif hingga anggota Komisi 2 DPR RI yang membidangi pemerintahan. Terakhir ialah sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dianggap mempunyai kapasitas menjadi Menpan RB. Selain menjadi kepala daerah, Ganjar juga pernah menjadi anggota legislatif, yakni anggota Komisi 2 DPR RI yang membidangi pemerintahan. Selain itu, Heri menilai dengan ditunjuknya Ganjar menjadi Menpan RB akan menjadi win-win solution dari problematika dan dinamika yang terjadi di internal PDIP saat ini. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan kewenangan yang akan menempati posisi Menteri Pan RB ada di tangan Presiden Jokowi. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal turut mengomentari kedatangan Presiden Joko Widodo ke Rusia dan Ukraina. Menurutnya, Rusia tidak mengindahkan misi perdamaian yang diinisiasi Jokowi. Namun ia mendapatkan kritikan seusai berpendapat soal lawatan Jokowi tersebut. Berdasarkan kronologi kerundungan netizen kepada Dino Patijalal mulai ramai dikicaukan sejak Rabu 29 Juni 2022. Saat itu dirinya berpendapat soal lawatan Jokowi di akun Twitter pribadinya. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu kemudian kembali berpendapat dengan mencuitkan ulang artikel berita dan menambahkan komentar yang menuai kontroversi pada Jumat 1 Juli lalu. Kemudian pada Sabtu 2 Juli malam mulai pukul 19.33, Dino Pati pun memberikan klarifikasinya. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri era SBY ini menilai pendapatnya cenderung dipelintir. Pihaknya menegaskan bahwa misi perdamaian yang dibawa Indonesia ke Rusia dan Ukraina yang adalah inisiatif yang cemerlang. Hanya saja Rusia masih belum tertarik untuk mengakhiri perang di Ukraina. Dino berharap upaya Indonesia dalam mendamaikan Rusia dan Ukraina pun dapat berlanjut. Sesuai pandangannya, situasi di medan perang yakni di Ukraina akan semakin memburuk saat ini menurutnya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mempunyai catatan khusus terkait kunjungan Presiden Joko Widodo ke Rusia dan Ukraina. Menurut Burhanuddin, kehadiran Jokowi di dua negara yang tengah berseteru itu mencatatkan sejarah penting. Pasalnya tidak ada pemimpin negara di dunia yang bisa diterima secara terbuka oleh Rusia dan Ukraina saat perang. Selain itu, Burhanuddin mengingatkan ada catatan sejarah lain yang ditorehkan Jokowi selama menjalani misi perdamaian tersebut. Menurutnya, tidak ada pemimpin negara yang bisa masuk ke Ukraina dengan membawa ibu negara, apalagi turut memberikan sumbangan kemanusiaan. Dalam penilaian Burhanuddin sendiri, ada yang membedakan Jokowi dengan kepala negara lain dalam kunjungannya ke negara konflik itu. Dia menyebut Jokowi datang dengan membawa motif kemanusiaan. Menurut Burhanuddin, hebatnya lagi karena ini dilakukan dengan tidak diam-diam, bahkan terbuka dan dipublikasi secara luas. Pasalnya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson saja masuk ke Ukraina secara diam-diam dan tidak membawa keluarga. Sebelumnya, Direktur di Indonesia Intelligence Institute Ridwan Habib menilai langkah Presiden Jokowi mengunjungi Rusia dan Ukraina lebih berani dari Joe Biden, Presiden Amerika Serikat. Pengamat intelijen UI itu menambahkan bahwa langkah Jokowi sangat strategis di tengah ketidakpastian global. Kini Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Jokowi telah diketahui menyelesaikan rangkaian kunjungan luar negerinya. Presiden dan rombongan juga sudah tiba di tanah air pada Sabtu 6 Juli lalu, kemudian langsung bertakziah ke kediaman keluarga mendiang Menpan RB Cahyokumolo.
Tribuners, terkait ini kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Menlu Retno Marsudi. Berikut liputan lengkapnya. Republik Indonesia bersama dengan Ibu Negara dan rombongan terbatas telah tiba di Kiev, Ukraina pada pukul 08.50 pagi waktu setempat. Dan sejam kemudian Bapak Presiden sudah melakukan kunjungan ke Irpin, di kota Irpin, sekitar 30 km dari Kiev, dan meninjau reruntuhan atau gedung-gedung yang terdampak perang. Nah, di dalam kunjungan ke Irpin, Bapak Presiden dan Ibu Negara didampingi oleh atau diterima oleh Wali Kota Irpin dan dijelaskan mengenai kondisi kota Irpin, di mana sekitar lebih dari 70% bangunan yang ada terdampak karena perang. Namun demikian, 40% dari penduduk Irpin dikatakan sudah kembali ke kota Irpin. Dari kota Irpin, Bapak Presiden bersama dengan Ibu Negara meninjau salah satu rumah sakit di sekitar Kiev, di mana Ibu Negara menyerahkan bantuan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat Indonesia berupa obat-obatan yang diperlukan oleh rumah sakit yang ada di Ukraina. Selain bantuan yang secara simbolis disampaikan Ibu Negara, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan melalui Palang Merah Ukraina dan juga komitmen untuk membantu rekonstruksi rumah sakit yang terdampak perang. Selain itu, pada pagi hari tadi menjelang persiapan pertemuan Bapak Presiden dengan Presiden Zelensky yang akan dilakukan setelah kunjungan ke rumah sakit ini, tadi pagi saya sudah bertemu juga dengan Menteri Luar Negeri Ukraina dan kita membahas persiapan terakhir sebelum kedua presiden melakukan pertemuan bilateral pada siang hari ini. Kabar berikutnya datang dari Kalimantan Tengah. Banjir yang merendam kawasan hutan di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, membuat habitat orang utan menjadi terganggu. Saat banjir melanda, video aksi anggota TNI yang membantu orang utan untuk mengungsi pun ikut viral di media sosial. Banjir itu membuat seekor orang utan mengungsi lewat jalan raya, sehingga menarik perhatian banyak orang. Lokasi tepatnya di Jembatan Panjang, Kelurahan Kota Waringin, Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota berpakaian tentara tampak membantu menggiring jalan kepada orang utan yang tersesat dari lingkungannya tersebut. Terdengar para tentara memanggil orang utan itu dengan sebutan Alex yang berusia sekira 15 tahun. Berkat bantuan TNI, orang utan itu pun kini dikabarkan sudah berhasil dievakuasi ke hutan terdekat yang kering. Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalteng, Nur Patria, mengkonfirmasi kejadian itu terjadi pada Jumat 1 Juli lalu, yang menjelaskan bahwa orang utan itu ke jalan raya karena habitat hutannya banjir dan tidak ada pohon yang tinggi. Lebih lanjut, dia membeberkan jika lokasi tersebut berdekatan dengan hutan kemasyarakatan Masorayan. Tim Seksi Wilayah 2 Pangkalan Bun yang berada tak jauh dari lokasi dengan cepat meluncur untuk menyelamatkan dan menggiring ke hutan terdekat yang masih kering. Nur Patria meminta kepada masyarakat jika menjumpai satwa yang dilindungi seperti orang utan, hendaknya jangan disakiti atau ditakuti karena dapat memicu kemarahan hewan tersebut. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners, teka-teki penyebab kematian model dewasa film Jepang Rina Arano dikuak pihak kepolisian. Kabar terbaru juga menyebut bahwa rekaman CCTV hingga ponsel milik korban telah ditemukan. Berikut ini fakta-fakta terkait meninggalnya Rina Arano dalam kondisi mengenaskan dan tanpa busana. Jasad Rina ditemukan sudah dalam kondisi tak layak pada 14 Juni 2022 lalu di sebuah hutan di Hitachiota, Prefektur Ibaraki. Hasil penyelidikan sementara, polisi menduga Rina Arano tewas karena dicekik secara fatal. Pasalnya, Arano mengalami patah tulang hyoid yang terletak di bawah lidah dan rahang. Rina Arano diketahui merupakan warga Bunkyo Ward, Tokyo yang dinyatakan hilang sejak 5 Juni 2022 lalu setelah izin bertemu dengan seorang temannya bernama Hiroyuki Sanpei. Namun selang 3 hari keluarga Rina Arano melaporkan kehilangan ke pihak kepolisian.
Saat ditemukan di hutan Hitachiota dekat villa milik Hiroyuki Sanpei, kondisi mayat Rina Arano disebut mengenaskan. Arano diikat tanpa busana dengan luka di bagian leher. Hiroyuki Sanpei sempat membantah tuduhan dirinya lah yang membawa Rina Arano. Namun sebuah rekaman drive dipasang di mobil Hiroyuki Sanpei dan menangkap gambar mobil yang dikemudikannya di sepanjang jalan hutan tersebut. Kemudian pada hari Senin, polisi menemukan smartphone milik Rina Arano di villa Hiroyuki Sanpei. Sebanyak 46 WNI yang sudah siap berhaji terpaksa harus dideportasi dari Arab Saudi. Padahal sejatinya mereka sudah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Mereka bahkan sudah mengenakan pakaian ihram dan sangat siap untuk menjalankan rukun Islam kelima itu. Mereka diyakini sudah membayar mahal untuk bisa berhaji lewat jalur haji mujamalah atau haji furoda, alias berhaji lewat kuota undangan Raja Arab Saudi, Raja Salman. Tapi apesnya, niat mulia mereka membayar mahal untuk bisa menunaikan ibadah haji akhirnya kandas. Mereka malah dideportasi otoritas Arab Saudi per Sabtu 2 Juli 2022 kemarin karena visa bermasalah. Kini mereka dilaporkan juga sudah berada kembali di Indonesia. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif membenarkan adanya hal tersebut. Menurut Hilman, pihak Arab Saudi menyatakan bahwa visa mereka bermasalah sehingga mereka tak lolos di pemeriksaan imigrasi. Hilman mengaku belum mendapatkan informasi detail berapa harga yang dikeluarkan para WNI itu untuk berhaji furoda. Tapi sudah jadi rahasia umum bahwa haji mujamalah ini kerap dijual dengan harga ratusan juta rupiah, bahkan jauh lebih mahal dari biaya haji khusus atau yang dulu lebih populer dengan sebutan ONH+. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Dan Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk Anda tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada meski sudah terdapat pelonggaran dari pemerintah. Jangan lupa juga Tribuners saksikan acara berikutnya Travel Update di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Alvin Risanto, reporter dari Tribun Ambon. Silakan dengan laporan Anda. Oke, terima kasih rekan Dea. Jadi kapal KM Rizky Mulia ini pertama kali datang itu dari pelabuhan Papua menuju ke Probolinggo. Namun pada bulan Mei kemarin, namun pada saat di tengah-tengah Laut Banda mengalami patah kemudi di Laut Banda dan diamankan oleh TNI Angkatan Laut ke Kota Ambon. Dan setelah dicek, diperbaiki kapal tersebut dan dicek lagi kembali dokumen-dokumen dari TNI Angkatan Laut, dan kapal KM Rizky Mulia ini sudah diperbolehkan untuk berlayar kembali menuju Probolinggo di Jawa Timur dengan muatan kapal itu sebanyak 2.300 kayu gaharu ya, itu rekan dia. Dan kapal tersebut setelah dari Ambon menuju ke Probolinggo Jawa Timur juga
sempat mengalami mati mesin di perairan Laut Banda juga, kembali untuk kedua kalinya menjadi mati mesin, dan pada saat itu kapal itu tidak bisa diselamatkan dan akhirnya kapal itu terombang-ambing selama 4 hari dan kapal tersebut langsung tenggelam dan 8 orang ABK yang berada di dalamnya yakini Ladeni, nakoda kapal, Mahfudi, KKM kapal, Askari, Yuskar, Usman, Sulaiman, dan Kode Yasmin, dan juga Yusri sebagai ABK juga pun langsung diselamatkan oleh nelayan yang saat itu melintasi jalur laut Banda, dan nelayan ini langsung mengantarkan ke-8 ABK itu menuju salah satu Pulau Mai di Kepulauan Mecipar, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 19 ya kemarin. Dan setelah itu dari Disnaf Ambon, kebetulan di pulau itu terdapat kantor Disnaf Ambon, langsung memberitahukan kepada tim Basarnas Ambon bahwa ada 8 korban kami Meski Mulia mengalami mati mesin dan terombang-ambing, dan minta untuk bantuan untuk dipulangkan ke Kota Ambon. Dan pada Jumat kemarin tim SAR langsung menuju ke Pulau Mai dan di Pulau Mai untuk mengevakuasi 8 korban tersebut, dan saat ini 8 korban tersebut sudah berhasil dievakuasi dan sudah berada di rumah sakit untuk pengecekan kesehatan sebelum kembali dipulangkan ke kotanya masing-masing. Begitu rekan-rekan. Baik, terima kasih rekan Alvin Risanto untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya di Aceh, Tribuners. 5 unit rumah di Kampung Wih Tenang Ukan, Kecamatan Permata, Kabupaten Aceh Tengah terbakar. Sejumlah masyarakat tampak panik, sebagian lagi mencoba berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Terkait kronologi kejadian dan juga penyebab dari kebakaran ini dan kondisi dari warga terdampak, kami sudah terhubung dengan rekan Ramadhani, reporter dari Serambi News yang siap dengan informasinya. Silakan. Terima kasih Dea, dapat kami laporkan dari Kampung Wih Tenang Ukan, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, telah terjadi kebakaran hebat menghanguskan 3 rumah ludes terbakar rata dengan tanah, dan 2 lagi lainnya yaitu terkena imbas mengalami rusak ringan. Diketahui rumah tersebut berkonstruksi kayu dan 2 lagi berkonstruksi setengah permanen. Pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia bagian Barat. Sampainya di lokasi terlihat bahwa masyarakat sedang berkumpul berusaha untuk memadamkan api yang berada di sana, sehingga teriakan masyarakat pun untuk memberi instruksi, memberi jalan kepada pemadam kebakaran untuk menjinakkan api tersebut. Api berhasil dipadamkan pada pukul 22.32 waktu Indonesia bagian Barat, sehingga pada saat itu di lokasi angin sangat berhembus kencang, sehingga api cepat menjalar ke rumah yang ada di sebelahnya. Akhirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah menerjunkan 7 unit pemadam kebakaran. Dikhawatirkan api tersebut dapat menjalar ke rumah lainnya, sehingga Yaktırma bana gece gece burayı, dünya basit. Hingga menurunkan 7 armada pemadam kebakaran. Pada malam Sabtunya, kemudian 5 warga tersebut mengungsi ke kampung tetangganya, yaitu di Kampung Wih Tenang Ukan, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Bermula saksi mata pertama sekali melihat api berawal dari atap rumah salah satu korban yang bernama Latifah. Kemudian dia berteriak histeris karena melihat
api begitu cepat membesar, meminta tolong kepada sejumlah warga yang ada di sekitar. Akhirnya warga berbondong-bondong mencoba menggunakan alat seadanya untuk memadamkan api. Sebahagian warga langsung menghubungi pemadam kebakaran kabupaten setempat. Akhirnya saat ini api berhasil dipadamkan, kemudian juga masyarakat masih mengungsi di masyarakat di kampung yang ada di sana. Sampai saat ini pihak pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan masa panik dari berbagai komunitas dan organisasi yang ada di Provinsi Aceh dalam membantu korban dalam musibah itu. Begitu rekan ya. Baik, terima kasih rekan Romadhani untuk laporan Anda dari Benar Meriah Aceh. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Pemuda 26 tahun warga desa Taras, Kecamatan Malinau Barat dilaporkan hilang. Pria itu berinisial SM dikabarkan hilang saat berangkat pergi memancing di Sungai Malinau pada Jumat 1 Juli 2022 malam dan hingga hari ini belum pulang ke kediamannya di Desa Taras. Untuk informasi terkini perihal kejadian ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltara, ada rekan Muhammad Supri yang siap dengan laporannya. Silakan. Baik, terima kasih rekan Dea. Untuk informasi terbaru terkait pencarian korban yang diduga hilang di wilayah Sungai Malinau saat ini masih dalam proses pencarian. Aparat desa kecamatan dibantu tim SAR, relawan dan TNI Polri terus menyusul sekitar daerah sungai, daerah aliran sungai Setayat dan Sungai Malinau untuk menemukan jejak korban. Untuk kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 lalu, sekira pukul 21.40 WITA, korban atas nama SM pria berusia 26 tahun atau pria berusia 26 tahun yang berdomisili di Desa Taras, Kecamatan Malinau Barat dilaporkan oleh keluarganya lost kontak atau hilang dari setelah pergi memancing di wilayah Sungai Malinau. Dan keluarga pada saat itu mencoba terus menghubungi dan sekira 2 hari kemudian, tepatnya pada sore hari kemarin, warga menemukan jejak keberadaan SM di mana di desa tetangga di mana warga sekitar menemukan perahu yang diyakini digunakan oleh SM dan kemudian sebilah parang dan alas kaki di pinggiran Sungai Malinau di desa tetangga. Akhirnya berangkat dari laporan kejadian tersebut, tim relawan dan tim pencari dan penyelamat mulai turun dan menyisir daerah aliran sungai di sekitar wilayah tempat kejadian untuk menemukan korban yang diduga hilang sejak 2 hari lalu. Untuk saat ini rekan Dia dan Tribuners belum dapat dipastikan apakah SM hilang atau lost kontak hanyut di sungai ataukah karena penyebab lain. Saat ini laporan kehilangan SM masih menjadi misteri dan tim pencari dan penyelamat dari desa, kecamatan, termasuk kabupaten dan SAR dari Tarakan juga telah turun untuk menelusuri jejak dan menemukan keberadaan SM. Untuk saat ini tim penyari dan penyelamat membagi 2 tim. Ada yang mencari SM di wilayah sekitar daratan di mana tempat perahu yang digunakan oleh SM ditemukan, yakni di Desa Malinau Hulu. Kemudian sebagian besar tim relawan atau tim kedua diturunkan untuk menyisir sepanjang aliran sungai untuk mengantisipasi jika SM pada saat kejadian terjatuh ke daerah aliran sungai seputar ibu kota Kabupaten Malinau. Untuk saat ini rekan Dia dan Tribuners, proses pencarian terus dilakukan sejak kemarin sore di sekitar wilayah sungai dan dilanjutkan pada pagi hari tadi. Belum ada laporan terkait kejelasan informasi tersebut, namun saat ini tim relawan beserta seluruh warga dibantu aparat TNI, Polri, relawan dan tim SAR masih menyusuri jejak SM di daerah sekitar aliran sungai Malinau. Demikian rekan Dia. Baik, Tribuners, terkait insiden hilangnya orang ini, rekan
Kami sudah melakukan wawancara bersama Camat Malinau Kota Muhammad Yusuf. Selengkapnya kami tampilkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini tim pencarian diduga orang hilang itu dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, Damkar, kemudian dari desa Malinau Hulu, dari desa Taras, dan relawan, kemudian beberapa warga masyarakat juga ikut turut serta untuk pencarian ini. Kita berharap hasilnya nanti maksimal dan memperoleh hasil yang terbaik. Oke. Amin. Oke. Kita beralih ke Jawa Tengah. Tribuners, warga Dusun Serumbung Gunung, Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, dihebohkan dengan penemuan bangkai seekor kambing di sungai setempat. Hal ini merupakan kali kedua penemuan bangkai hewan ternak yang dibuang ke sungai di wilayah Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih detail terkait penemuan ini, kami sudah terhubung dengan rekan Reza Gustaf, reporter dari Tribun Jateng yang siap dengan informasinya. Silakan. Terima kasih rekan Dea. Jadi penemuan kambing tersebut terjadi pada Rabu tanggal 29 Juni lalu ya. Kemudian warga yang sempat heboh beramai-ramai menuju ke lokasi penemuan kambing tersebut. Jadi kambing tersebut ditemukan dalam keadaan di dalam karung dan diperkirakan kambing tersebut hanyut di sungai selama sepekan lebih. Kemudian polisi dan dinas tempat mendatangi lokasi tersebut dan langsung menguburkannya di lahan sekitar sungai tersebut. Nah, jadi terkait dengan penyakit mulut dan kuku yang sedang menjangkiti hewan ternak saat ini dan menyusul atau berkaitan dengan pembuangan puluhan hewan ternak yang ada di Susukan, Kabupaten Semarang beberapa waktu lalu, diduga ini terkait dengan penyakit dan mulut. Namun dari penuturan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan setempat menyatakan bahwa kondisi kambing tersebut sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi apakah positif atau negatif penyakit mulut dan kuku itu saat ini masih belum diketahui. Kemudian untuk jenazah kambingnya sendiri sudah dikubur ya, sehingga hingga kini tidak diketahui apakah penyebab dari dibuangnya kambing tersebut karena penyakit mulut dan kuku, karena faktor tersebut. Nah, kemudian untuk yang informasi lalu yang 97 domba dan kambing dibuang di daerah Susukan, itu pihak Kementerian Pertanian menyatakan bahwa domba-dombanya dinyatakan negatif ya, negatif PMK. Jadi masih belum diketahui juga, masih simpang siur untuk informasi terkait penyakit mulut dan kuku ini. Namun dari pembuangan tersebut cukup menghebohkan masyarakat, sehingga Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Semarang mengimbau bahwa jika ada hewan ternaknya yang meninggal atau mati, harap jangan langsung dihanyutkan di sungai, karena bisa memicu keresahan atau kehebohan warga. Hal tersebut yang ditakutkan jika ada warga-warga yang beternak di sekitar sungai, itu menjadi khawatir jika benar hewan yang hanyut tersebut mati karena penyakit mulut dan kuku, maka ternak-ternak mereka yang ada di sekitar sungai tersebut bisa tertular. Jadi imbauan dari Kepala Dinas agar tidak untuk membuang hewan-hewan ternak yang sudah mati di sungai. Begitu rekan yang bisa disampaikan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Baik, Tribuners, rekan Reza juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Dusun Serumbung Gunung, Ali Turkamun, terkait kejadian ini. Selengkapnya kami tampilkan. Bau ya, bangkai terus ditilai coba itu. Ada apa? Karung itu ya, Pak? Ya. Tapi nggak tahu yang buang. Belum tahu. Nggak datang, mungkin pas banjir. Cuman ini teman pas mandek di kali wilayah Serumbung, kena getahnya, kena getahnya gitu. Tapi
sudah membesar gitu Pak ya? Apa kondisinya? Sudah. Uang yang Babin Kita beralih ke Kepulauan Riau. Tribuners, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri menggerebek tempat penampungan puluhan pekerja migran Indonesia. Markas pelaku berada di Ruko Komplek Jodoh Center, Batu Ampar, Batam. Dan untuk informasi terkait penggerebekan